Buah mangga tumbuh lebat, buah kiwi manis sekali. Assalamualaikum anak-anak hebat, semoga berkah pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang gambar cerita, pantun, dan organ peredaran darah manusia. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah kombinasi gambar dan tulisan atau cerita yang menceritakan peristiwa atau kisah tertentu. Ciri-ciri dari gambar cerita antara lain langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan karakter tokoh utama dan karakter tokoh pembantu yang ada dalam cerita. Yang ketiga, membuat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Berikut ini contoh gambar cerita. Pergi jalan-jalan entah kemana, membawa uang hanya 10.000. Hai teman-teman semua, apakah ada info terbaru? Wow, Ratna sudah bisa berpantun ya ternyata. Iya, padahal baru hari ini kita akan mempelajarinya. Iya, kebetulan pagi tadi aku baru membaca informasi tentang pantun di perpustakaan. Pantun itu sendiri apa sih? Iya Ratna, pantun itu apaan sih? Kita kan juga ingin tahu. Pantun merupakan jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran isi. Lalu, apa ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Yang terakhir, berima atau bersajak ABAB. Bagaimana sih cara membuat pantun? Untuk membuat sebuah pantun, kita terlebih dahulu menentukan tema dan jenis pantun yang akan kita buat, karena banyak sekali jenis pantun. Lalu, apa saja jenis pantun? Iya betul, ajarin kami dong Ratna. Jenis pantun ada banyak. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun anak, pantun teka-teki. Temanya pun bermacam-macam, tergantung amanat yang ingin disampaikan. Jalan-jalan keliling desa. Tak lupa teman diajak. Manusia hidup di dunia harus cari ilmu yang banyak. Pergi ke pasar membeli tikar. Tikar terbuat dari anyaman. Kami murid baru belajar, kalau ada salah mohon dibetulkan. Wah, kalian sudah mengerti rupanya. Mari kita lanjutkan belajar di kelas. Ayo, segera ke kelas. Iya, tidak sabar rasanya ingin belajar. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa saja ya? Kalau tidak salah, selain belajar pantun, kita akan belajar organ peredaran darah pada manusia. Nah, apakah kalian sudah memahami gambar cerita dan pantun? Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah sangat penting bagi manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengalirkan nutrisi, oksigen, hingga mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Sistem peredaran darah terjadi selama hidup manusia. Jantung akan terus berdenyut dan memompa darah di dalam tubuh. 3 organ yang berpengaruh besar dalam sistem peredaran darah manusia yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah.
Organ jantung merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah yang terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Jantung terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Fungsinya sebagai berikut. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Alur peredaran darah pada manusia dapat diperhatikan pada video berikut ini. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami seluruh materi? Jika sudah paham, yuk kita isi LKPD yang telah Bu Guru sediakan. Jalan-jalan ke Kota Ngawi. Jangan lupa membeli batu akik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ke depan hasil menjadi lebih baik. Sampai jumpa semuanya.